Dan untuk lebih lengkap mengenai pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Adi, seperti apa situasi lalu lintas di sana pada Minggu malam? Apakah ada peningkatan volume kendaraan? Lalu kemudian, bagaimana jalannya rekayasa lalu lintas kontraflow yang diterapkan polisi? Baik sister dan juga saudara, pantauan terkini arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek masih mengalami peningkatan jumlah kendaraan, dan pantauan saya saat ini di lokasi kilometer 57, kepadatan yang terjadi sejak Minggu sore tadi hingga saat ini belum juga terurai. Kendati pihak kepolisian dan jasa marga sejak pukul 18.30 tadi sudah menerapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow yang diterapkan mulai dari kilometer 65 hingga kilometer 47 arah Jakarta. Dan ini bertujuan untuk bisa menguras kendaraan yang datang dari arah Bandung melalui jalur tol Cipularang maupun kendaraan yang datang dari arah Cirebon melalui tol Cipali. Dan keduanya saat ini masih cukup keras kendaraan yang datang dari kedua arah tersebut, kemudian bertemu arus di kilometer 66. Dan ini yang menyebabkan kepadatan ini sulit terurai mengingat peningkatan jumlah kendaraan dari kedua arah tersebut belum juga bisa berhenti. Artinya malam ini merupakan puncak arus balik libur panjang akhir pekan tahun baru Islam 1447 Hijriah, setelah sebelumnya pemudik atau wisatawan ini ramai-ramai memanfaatkan masa libur panjang tersebut untuk berwisata maupun mudik di libur panjang tersebut. Dan saat ini berdasarkan informasi yang kami dapat, update terkini bahwa kepadatan saat ini sudah mengular. Awalnya hanya terjadi mulai dari kilometer 66, namun saat ini mengular untuk di Cipularang sendiri sudah mengular hingga kilometer 70, sementara untuk yang dari arah Cipali ini panjang antrian sudah mencapai kilometer 70 juga. Sementara untuk kepala atau kepadatan di arah Jakarta ini tersendat di kilometer 48 di tanjakan tol MBZ. Beberapa faktor kemacetan atau kepadatan yang terjadi di wilayah tol Jakarta Cikampek ini disebabkan oleh beberapa hal. Selain dari peningkatan jumlah kendaraan yang terus terjadi sejak Minggu sore hingga saat ini, juga ada beberapa hambatan. Mulai dari kilometer 66, di sini ada pertemuan kendaraan datang dari arah tol Cipularang dan tol Cipali, dan terjadilah pertemuan arus dari kedua arah tersebut hingga tersendat. Kemudian ada titik lain di kilometer 62, lokasi ini merupakan lokasi rest area. Banyak pengendara yang kemudian kelelahan akibat melakukan perjalanan jauh dan mereka berencana untuk masuk ke rest area, sehingga antrian kendaraan yang datang dari arah Cikampek menuju ke Jakarta yang akan beristirahat ini juga menghambat kendaraan yang akan menuju ke Jakarta, sehingga di lokasi ini terjadi kepadatan. Titik lainnya kepadatan juga terjadi kilometer 52. Lokasi ini merupakan rest area kecil, tidak sebesar di kilometer 62, dan ini juga menghambat kendaraan yang akan menuju ke wilayah Jakarta. Selain itu, kilometer 48, tanjakan tol MBZ, juga ini salah satu penyebab kepadatan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek. Antrian kendaraan yang akan masuk ke tol MBZ ini tersendat, dan di situ terjadi crossing kendaraan sehingga kendaraan-kendaraan lain juga ikut tersendat. Oleh karena itu, sejumlah upaya rekayasa lalu lintas untuk bisa mengurai kepadatan mulai diterapkan sejak pukul 18.30 dan saat ini masih tetap dilakukan untuk bisa menguras kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta. Dan rencananya rekayasa lalu lintas ini akan terus dilakukan hingga tol Cikampek ini benar-benar terurai. My sister dan juga saudara, kondisi hari ini merupakan kondisi puncak arus lalu lintas dan kepadatannya cukup panjang. Berbeda dengan kondisi hari sebelumnya, dengan kondisi lalu lintas yang cukup lancar. Dan imbas dari peningkatan jumlah kendaraan wisatawan libur panjang akhir pekan tahun baru Islam 1447 Hijriah ini terjadi, dan nampaknya belum bisa terurai hingga 1 hingga 2 jam ke depan. Mengingat kondisi peningkatan jumlah kendaraan dari arah tol Cipularang maupun dari arah tol Cipali ini masih terus terjadi, my sister. Baik, terima kasih Adi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selamat malam.